pantauan di timeline saya mah gitu ya, dan di lingkaran-lingkaran fotografi yang saya kenal baik di Asia Tenggara dan di Eropa atau di Amerika, beberapa juga pro Palestina sebenarnya gitu. Kita tuh tidak boleh terperangkap dalam sadisme penjajah itu, di mana kita emang cuman memberikan empati, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada warga-warga Palestina ketika mereka cuman dalam kekejaman Israel ini. Kita harus juga memberikan empati, memberikan solidaritas, mengulurkan tangan solidaritas kita ketika mereka menunjukkan narasi-narasi harapan akan perlawanan dan kemerdekaan mereka sendiri. Halo, balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Hanfa. Ya, ini salah satu kurator dari BPM yang enggak ya? BPM ke-9. BPM ke-9. Jadi rencana kita BPM ke-9 ini bakal ngadain pameran tentang Palestina lah ya. Masuk Palestina di Palestine Walk kalau di ACC. Rencananya. Jadi rencananya kita di Palestine Walk di dekat alun-alun sana. Di Palestine Walk di sana, di dekat alun-alun Bandung. Kebetulan Hanfa jadi kurator untuk pameran itu. Judulnya This is not museum. This is not a museum. Mungkin bisa dijelasin dulu. Boleh. Dari judulnya kenapa, dari terus judul. gimana? Jadi awal-awal kenapa kita milih aku sendiri mulai dengan konsep This is not a museum itu, yang paling pertama muncul dari sebuah gema dari karya seorang seniman Palestina. Nama dia itu Khaled Hurani, dan di 2021 dia membuat karya namanya This is not a watermelon. Oh, oke. Jadi dalam karya itu tuh dia hanya menggambar satu buah potong semangka. Gede, ukurannya mungkin sekitar A1, mungkin lumayan gede karena dia pegang seukuran badan dia sendiri, dan di bawahnya dia tulis This is not a watermelon. Karena di saat itu dia ingin menunjukkan kalau meskipun ini gambarnya emang sebetulnya itu watermelon, sebetulnya sebuah semangka itu tuh bukan semangka, itu tuh untuk merepresentasikan warna-warna dalam bendera Palestina. Dan bendera Palestina itu warnanya ya seperti yang ada di semangka, jadi warna merah, hijau, putih, dan hitam. Mungkin itu awalnya ya? Kenapa sekarang pakai semangka? Itu memang jadi awal semangka atau memang ada lebih panjang lagi cerita di balik semangka itu? Sebenarnya tuh ada, kalau nggak salah cerita di baliknya lebih. Sebelumnya juga ada seorang seniman namanya Seliman Mansur, dia lebih lama lagi. Dia juga pernah menggambarkan semangka, tapi yang mungkin membuatnya populer itu Khaled Hurani. Karena itu juga lumayan baru 2021. Di tengah dia juga diminta oleh, kalau nggak salah di saat itu tuh diminta dari mungkin institusi seni di Amsterdam, beberapa seniman-seniman Palestina diminta untuk menggambarkan sesuatu yang merepresentasikan Palestina. Dan di saat itu Hurani sebetulnya yang aku lihat dia memilih semangka itu karena dia ingin menunjukkan semacam ironi atau semacam sarkas dalam menunjukkan semangka, karena di saat yang sama sekitar 2021 juga ada mungkin serangan yang lumayan intens juga dari Israel ke Gaza dan Palestina di saat itu juga. Dan Hurani mungkin membawakan semangka sebagai bentuk sarkas kalau ya ini semangka, tapi sebenarnya ini bukan semangka, ini tuh buat bentuk representasi dari warna-warna Palestina. Awalnya dari situ berarti. Awalnya ya? dari situ. Lalu dirubah jadi This is not a museum. Nah, kenapa museum? Nah ini masuk lagi ke sini karena This is not a museum. Karena dari judulnya sendiri This is not a museum, sebuah gema dari This is not a watermelon. Karena kita ingin membawa hadir suara utamanya itu suara seorang seniman Palestina yang di tengah dia juga sedang menghadapi bentuk politik invisibilitas politik di mana Israel mencoba menghapuskan identitas Palestina, mulai dari benderanya, larangan bendera tidak boleh dipajang atau tidak boleh dinaikkan, dengan juga identitas mereka selalu dihapus dalam institusi-institusi baik itu di Israel sendiri, di Palestina sendiri, atau di luar di ajang dunia internasional. This is not a museum juga muncul dari bentuk upaya atau bentuk protes anti kolonialisme itu sendiri, karena pada dasarnya museum sebagai institusi itu merupakan suatu institusi atau praktik yang melanggengkan praktik-praktik kolonialisme. Karena dengan misalkan adanya museum, biasanya yang dipajang-pajang di museum itu mungkin kita lihat ada artefak-artefak di British Museum itu ya? Iya, British Museum ya. Atau contohnya kita bawa misalnya British Museum ya. Kita nggak tahu, mungkin datang ke sana yang disimpan itu artefak-artefak, tapi itu sebenarnya bukan milik Inggris sendiri kan, karena itu artefak-artefak yang ada ya itu milik negara-negara
global ketiga, mungkin ada beberapa artefak dari Indonesia sendiri, ada beberapa artefak dari India yang mereka ambil sendiri dan mereka merepresentasikannya bagaikan cuman sebuah pajangan gitu, cuman sebuah display. Jadi banyak praktik-praktik museum yang emang pada dasarnya kolonialis, pada dasarnya emang hanya ingin menghistorisasikan historisasikan artefak-artefak yang dimiliki para warga yang telah dijajah. Ini dari judulnya sendiri, This is not a museum atau ini bukanlah museum, itu merupakan bentuk protes sendiri atau bentuk kontestasi untuk melawan pemahaman kita tentang museum sendiri. Jadi dengan This is not a museum itu upayanya tuh biar kita ada di sini, ada pameran yang berjudul This is not a museum untuk para seniman Palestina. Kita ingin menghadirkan suara dan representasi dan karya para seniman Palestina. Dan yang ingin kita lakukan adalah kita tidak ingin menghistorisasikan mereka gitu. Jadi kita memajangkan mereka, misalnya nanti mudah-mudahan bisa di Palestine Walk kita memajangkan karya-karya mereka, tapi bukan cuman hanya untuk kita melihat dan sudah gitu saja. Bukan cuman ini bentuk display atau bentuk karya yang sudah hadir dan cuman hadir dalam masa khusus itu tertentu, dalam 1 bulan tertentu. Kita nunjukin kalau ini tuh kita membawakan karya-karya mereka, tapi kita di sini bukan untuk mensejarahkan mereka cuman sekedar pajangan museum, pajangan pameran aja, tapi di sini sebagai bentuk suara dan narasi yang mereka bawakan sendiri dalam mengaktualkan berarti mengaktualkan si. Kalau cara cara konkretnya gitu nanti berarti bentuk perbedaannya di bentuk cara memamerkannya atau gimana sih nanti kira-kira rencananya? Awalnya kan munculnya tuh sebetulnya dari konsepnya sendiri kan, karena konsepnya sendiri kita ingin emang juga membawakan kalau ini kita melakukan pameran, kita tidak mau jatuhnya tuh malah mengeksploitasi, jatuhnya tuh hanya membawa jangan membawa seniman-seniman Palestina tuh hanya sebagai ya udah mereka ada di sini karena sekarang juga lagi naik dan lagi ramai ya, gitu karena lagi ramai, lagi kasihan juga udah dilihat juga sekarang banyak misalnya institusi-institusi seni di global utara mungkin yang mereka selalu menghadirkan karya-karya seniman Palestina atau karya-karya orang yang pro Palestina. Buktinya sekarang juga banyak yang dibungkam sendiri, banyak yang kena censorship sendiri karena mereka sendiri vokal tentang aspirasi Palestina akan kemerdekaannya. Jadi di sini tuh This is not a museum muncul nggak cuma dari konsepnya, tapi yang kita inginkan semoga itu dari praktiknya sendiri. Makanya kita ingin melakukan pameran ini sebagai pameran publik. Makanya di Jalan Palestina, karena Jalan Palestina sendiri yang tahu itu persis depannya itu Monumen Solidaritas Asia Afrika yang diaktualisasikannya juga dengan perwakilan Kudubes Palestina di saat itu 2000 kalau nggak salah 2000 zaman Oded ya? Lupa zaman siapa? Zaman Oded 2000 kalau bukan 2019 sampai 2021 dalam periode itu kan kamu yang kantoran daerah situ. Mana Oded kayaknya enggak, tapi pemilihan tempat di ya selain memang si Bandung Fotografi Moment tahun ini juga kan ditempatkannya memang di area-area berdekatan semua dekat daerah sini semua gitu, dan masih mungkin masih semangatnya masih ada sangkut pautnya sama yang tahun lalu. Tahun lalu kan Asia Afrika, kembang dan ruangnya. Kembang Asia Afrika dan ruangnya. Nah, yang tahun ini kan tema besarnya tanah air. Nah, si tema besar tanah air ini pun sebetulnya masih kita sih masih nganggapnya masih kelanjutan lah dari tema tahun lalu. Cuman mungkin dibikin lebih spesifik gitu. Kalau kemarin lebih general lah gitu. Nah, terus kan sebetulnya si BPM ini juga kan diinisiasinya sama Yayasan Raus Sindikat Indonesia dan maksudnya yayasan ini sendiri di beberapa bulan terakhir ini juga ya terutama semenjak kemarin gitu ya yang Oktober 2023 kita juga si yayasan ini juga cukup aktif lah membuat kegiatan-kegiatan yang ada sangkut pautnya ke situ gitu, karena dimulai mungkin awalnya kan dari ada aksi terus bikin pameran, kita menggalang donasi gitu, dan meskipun ini sebetulnya mungkin dalam tanda kutip event yang terpisah dari kegiatan itu gitu, tapi mau tidak mau ya masih jadi kepanjangan tangan juga sebetulnya dari tetap menggaungkan ya, gitu masih berusaha menyuarakan mungkin. Tapi sekarang kalau kemarin mungkin yang kita kasih ruang adalah teman-teman dari Indonesia gitu yang berkarya tentang Palestina. Sekarang kita menghadirkan yang dari Palestinanya gitu. Oke, berarti
senimannya sendiri, maksudnya seniman apa aja sih yang diajak? Seniman yang diajak karena sangkut pautannya juga sama Bandung Photography Month itu mereka bekerja di seni fotografi sendiri. Ada juga satu orang yang kerja dalam seni pengarsipan foto dan juga seni dokumenter, tapi kebanyakan mereka juga kerja di seni fotografi. Dan setelah ada juga sebelumnya sudah ada ngobrol-ngobrol sedikit dengan mereka, banyak ingin yang mereka lakukan itu memberikan kami narasi mereka sendiri tentang tanah airnya juga sendiri, tentang Palestina, tanah mereka sendiri yang terlepas dari genosida, yang terlepas dari mungkin kehancuran dan tragedi yang kita lihat sekarang. Karena mereka ingin menunjukkan Palestina yang mereka tahu dan Palestina yang ingin mereka tahu juga, yang ingin mereka tunjukkan ke kita juga. Mereka nggak ada masalah ya? Maksudnya kan di sana lagi konflik tuh. Kebanyakan sih seniman yang sekarang terlibat itu seniman diaspora. Jadi mereka tuh tinggalnya udah di luar Palestina. Tapi ada salah satu seniman juga dia lahir di Gaza sendiri, tapi dia sekarang kerjanya di Prancis. Cuman dia diaspora, banyak tuh diaspora dan ya mereka ingin membawa karya atau representasi atau cerita mereka tentang tanah air mereka dari perspektif mereka sendiri. Dan kebetulan saya juga yang email yang bukan yang pameran yang Palestina ya, yang pameran yang JPO satu lagi ya? yang di JPO kan, saya juga nge-email beberapa seniman foto dari beberapa negara lah. Dan di situ pun saya pun mencantumkan kalau kita akan bikin selain pameran ini juga kita akan bikin pameran Palestina. Kita mau bikin pavilion Palestina gitu, dan semoga sejalan, saya bilang gitu, sejalan dengan apa ya, dengan prinsip kekaryaan yang nanti akan dipamerkan dari teman-teman ini gitu. Dan ya alhamdulillah sih dari semua yang saya email tuh mereka mendukung, mendukung gitu. Jadi satu suara lah soal Palestina gitu, terutama dari saya juga milih nggak tahu ya, tapi memang kalau ngelihat karya-karya fotografer ya, meskipun mungkin tidak mengangkat isu misalkan tidak mengangkat isu tentang perang atau tidak mengangkat isu tentang Palestina, tidak bahas isu genosida gitu sekalipun, tapi kalau yang memang punya kebiasaan menarasikan ya, kebiasaan menarasikan sesuatu dengan canggih lah gitu ya, menarasikannya gitu, rata-rata cukup pasti dan cukup sadar, dan rata-rata pro Palestina. Gitu Jelas ya gitu ya. Gitu loh, misalnya orang yang misalkan kemampuan berbahasa visual lewat fotografi itu kan di sana selain memang ada teknis dan segala macam, tapi kan ada kepekaan sebetulnya gitu. Jadi rata-rata dari yang saya undang, baik ataupun yang nggak saya undang gitu, yang kebetulan saya tahu karya-karyanya, saya follow di media sosial dan segala macam, rata-rata juga menggaungkan isu ini dan mendukung pro Palestina pasti gitu. Jadi biasanya orang yang pro kemanusiaan tuh, yang fotografer pro kemanusiaan dengan berbagai macam konflik itu pasti posisinya rata-rata ya, mungkin nggak bisa digeneralisir, tapi setidaknya dari pantauan di timeline saya mah gitu ya, dan di lingkaran-lingkaran fotografi yang saya kenal baik di Asia Tenggara dan di Eropa atau di Amerika, beberapa juga pro Palestina sebenarnya gitu. Karena ya itu tadi, kepekaan, kita udah sempat bahas betulnya di podcast sebelumnya gitu, soal kepekaan bernarasi dan segala macam gitu. Kalau misalkan humanis itu ya. Iya. Tong nyerempet. Ya intinya kalau dia memang punya kepekaan, itulah intinya, punya kepekaan terhadap hal-hal semacam itu, pasti pro Palestina rata-rata gitu. Jarang lah ya. Kalau ada yang humanity above religion, tapi justru kalau saya perhatikan ya, bukan saya mau mendiskreditkan. Ini kita bikin agak panas sedikit. Tapi kalau misalkan kita ngelihat misalnya postingan yang diposting sama WordPress Foto atau Magnum Photos yang menyangkut isu Palestina, yang komen kan banyak pasti. Tentu saja di dalam kolom komentar itu pun ada pro dan kontra gitu. Tapi justru punten-punten, tapi cukup banyak dari teman-teman jurnalis di luar negeri, bukan di Indonesia sih, yang pro Israel tuh munculnya banyak dari teman-teman jurnalis yang base-nya foto jurnalistik ya, yang bule ya, tapi ya bukan orang sini. Kalau orang sini mah ya insya Allah lah rata-rata pasti pro. Jadi kebagi duanya tuh benar-benar 50-50 banget gitu. Kan kalau orang Indonesia posting tentang Palestina gitu, mau itu dari fotografi atau bukan, atau hanya cuitan di Twitter kan,
pasti rata-rata pro Palestina. Kalaupun ada 10-20% yang itu biasanya buzzer atau memang Dari suku tertentu biasanya. sudah disusupi dan Dari suku tertentu biasanya. Oh itu ya gitu. Saya nggak mau jawab. Ya gitu. ya kamu juga kan yang ngebantuin ngedesain cerita juga lah, ngebantuin ngedesain 3D-nya lah ini 3D scene. Saya bukan ngedesain, yang desain itu Mas Wahyu. Ya. Saya nggak ngevisualin apa yang, kadang kan cerita Mas Wahyu itu gimana ya? Sangat mudah dimengerti gitu ya, jadi gimana? Jadi saya coba bantu di 3D-in dan alhamdulillah sesuai, ternyata sesuai sama konsep Mario kayak gitu. Itu Jadi apa? Saya mah cuma baru ngelihat 3D-nya gitu, maksudnya itu kan kayak sebenarnya- rumah ya, kayak rumah rumah setengah gitu. setengah rumah. Setengah rumah, terus nanti ada panel yang lewat. Jadi orang mau lihat tuh masuk nanti ya. Ya, Jadi ada kayak pintunya ruang gitu ya. kecil, nanti bisa masuk gitu untuk ngeliat lewat panel. Atau mungkin maksudnya kayak ini ya, kayak rumah roboh gitu apa gimana sih? Anjing sih ya. Oke. Bukan. Alhamdulillah yang itu cut aja. Enggak ada di Ya konsepnya kurang lebih kayak rumah setengah gitu, tapi ada atapnya. Terus ada panel nongol. Gimana ya? Kayak gitulah. Ntar lihat aja, mudah-mudahan jadi bener kayak gitu ya. di Palestine Walk ya. Di Palestine Walk, Mudah-mudahan. betul. Ya. Jumlahnya ada berapa seniman berarti total? Seniman yang sekarang udah positif terlibat itu ada 4, dan mudah-mudahan dengan teknisi desainnya itu mungkin ada 7 karya, jadi ada 2-3 seniman yang menampilkan 2 karya dua karya seninya. Terus tadi aku jadi kepikiran juga sih karena omongannya itu kayak dan ngomongin tentang fotografi dan banyak mungkin orang yang bekerja dalam seni yang visual, kenapa mereka mungkin lebih condong dukung Palestina itu karena ya kalau kita ngomongin praktek kolonialisme sendiri juga salah satunya itu dari gimana kolonialisme itu bertanggung jawab dengan imaji-imaji visualnya sendiri. Karena bisa aja imaji-imaji yang mereka tunjukkan itu malah mendukung praktek-praktek atau mendukung narasi-narasi yang kolonialis. Jadi kepanjangan tangannya ya. Iya, panjangnya. Dan juga ya jurnalis banyak yang sebenarnya pro Israel karena kalau di internasional mungkin dunia internasional atau di global utara yang bertanggung jawab dalam menulis narasi-narasi yang malah mendehumanisasikan atau ngeframe warga-warga Palestina sebagai orang yang mungkin terbelakang, orang yang mungkin teroris atau mereka primitif dibandingkan orang Israel itu jurnalis yang bertanggung jawab menuliskan narasi-narasi itu sendiri. Makanya di sini mungkin kenapa ada inisiasi, ada keinginan dari kita sendiri untuk mengadakan pameran Palestina yang sekarang mungkin dari suaranya mereka sendiri itu karena seni juga punya tanggung jawab atau seni juga punya peran untuk mencoba melawan narasi-narasi dominan yang mendehumanisasikan warga-warga yang sedang terkena genosida, terkena penjajahan, terkena kolonialisme. Jadi ingat ini sih kalau ada salah satu karya udah agak lama sih, judulnya Dead Taliban Soldier karya Luc Delahaye. Itu karya teman-teman bisa googling. Itu karya difoto sama seorang mantan jurnalis. Jadi seorang mantan jurnalis yang akhirnya lebih masuk ke galeri seni pada akhirnya. Tapi karya itu cukup fenomenal karena di foto dia memotret seorang tentara Taliban yang meninggal, tapi dia menggunakan large format kamera dengan jarak yang sangat dekat gitu. Lalu dicetak 3 meter gitu dan dipajang di galeri seni. Nah, waktu pas itu dipamerkan, tentu banyak protes lah gitu. Protes baik dari mungkin kritikus, tapi kebanyakan yang protes adalah teman-teman jurnalis waktu itu di luar negeri. Nah, mereka bilang bahwa karyanya Luc Delahaye ini adalah karya yang tidak bermoral katanya, di mana dia menampilkan seorang yang meninggal gitu dan dicetak besar dipamerkan di galeri seni. Waktu itu Luc Delahaye dengan ringannya menjawab, dia bilang kalau mana yang lebih tidak bermoral katanya. Saya yang memotret ini dan memajang di galeri seni di tempat yang cukup terbatas, tidak semua orang bisa mengakses, bisa datang, bahkan mungkin tidak semua orang tahu. Atau kalian semua teman-teman jurnalis yang setiap hari memproduksi gambar semacam ini dan disebarkan ke koran seluruh dunia, bahkan bisa dilihat orang dari berbagai dunia, berbagai usia dan segala semua umur gitu.
Dan Anda juga yang menyebarkan bahwa ada pameran seperti ini di tempat ini yang menampilkan ketidakbermoralan segala macam. Anda juga yang menyebarkan, saya sih tidak berusaha menyebarkan itu katanya. Ya itu maksudnya sebuah sindiran atau sebuah statement juga gitu, dan itu pernah terjadi gitu ya udah agak lama, beberapa tahun yang lalu, tentang bagaimana kerja jurnalis itu kadang juga memang perlu dikritisi gitu. Dan mungkin hari ini bisa jauh lebih parah gitu, dalam artian makin terbuka ya gitu, maksudnya nggak semua orang juga bisa mewartakan banyak hal gitu. Citizen journalism itu ya. Dan juga kadang tanpa adanya klarifikasi, konfirmasi, validasi sumber-sumbernya itu kan, maksudnya hal semacam itu jadi semakin gitu. Iya, jadi semakin mudah lah orang menangkap berita yang nggak tahu gitu, dan semua orang jadi percaya dan segala macam gitu. Maksudnya kan cukup aneh juga ya kalau misalkan ngelihat di Twitter dan segala macam, di saat misalkan sumber informasi tentang Palestina, apa yang terjadi di sana, sejarahnya, hari ini juga kita dengan mudah bisa mencari tahu sebetulnya ya. Tapi tetap aja masih ada yang pro Israel tuh, aneh banget gitu. Nggak habis pikir we gitu. Tapi itu emang itu apa ya? Aku ngomong dosa kayak kasar banget. Itu dosa jurnalis di Global Utara. Cuman itu ya emang yang muncul juga, maksudnya mungkin itu dari contoh yang tadi, tapi itu yang muncul juga yang saat ini terjadi dengan Palestina, itu bahasa dan narasi yang mereka bawa tentang Palestina itu berbeda dengan misalnya jurnalis atau organisasi jurnalis yang mungkin sekarang mungkin lumayan bagus dalam menarasikan, menceritakan apa yang terjadi Palestina, itu mungkin Al Jazeera ya. Dan dibandingkan itu, narasi itu mereka bahasnya itu sangat pasif. Bagaikan apa yang terjadi di Palestina itu bukan hal yang sangat spesial brutal, gitu ya. bukan hal yang sangat ini udah kejam, masuk gitu. Sangat kejam, udah masuk hampir 11 bulan dan masih aja terjadi. Bahasanya itu mereka tidak akan menyebutkan siapa yang melakukan keserangannya. Jadi mereka tidak mau menyebutkan. Jadi dengan itu masih aja ada perlindungan untuk Israel, maksudnya ada perlindungan untuk orang-orang yang masih pro Israel. Dan itu tuh kalau media-media, ya maksudnya dari media-media jurnalis besar di luar sana juga cukup banyak yang bahkan tidak menuliskan Palestina gitu. Gaza aja paling gitu kan. Iya, mereka gitu nggak kan? nulis Palestina ya sendiri. Karena emang mereka nggak menganggap bahwa Palestina itu ada ya. Iya. Betul nih. Nah, kaitan sama Aga tadi soal moral dan memajangkan karya gitu kan, sekarang tuh karyanya dipajang di di ruang umum nih, semua orang bisa banget lihat, apalagi dari semua umur gitu. Nah, karya seperti apa sih yang bakal ditampilin, karena itu tuh kan kita nggak ada filter sama sekali ya guys. Sampai maksudnya kan saya aja nih kalau lihat di Instagram ada video gitu, sekarang banyak video. Terutama kalau ada yang anak kecil gitu Palestina tuh saya udah pasti saya skip aja. Saya juga. Karena punya anak kecil. Jadi kayak aduh. Nah, bukan nggak pengen ini ya, kitanya nggak kuat aja gitu. Iya, kita suka mual gitu. Nah, kira-kira karya gimana ya cara menampilkan karya-karya seperti, ya kan Palestina pasti dekat dengan hal-hal seperti itu ya. Gimana sih tricky-nya atau gimana? Saya dulu ya, nanti disambung aja. Kalau ya saya juga belum ngecek semua sebetulnya si seniman yang akhirnya mau ikutan gitu, yang diajak sama Hanfa. Tapi kemungkinan besar ini tebakan aja ya, nanti tolong kalau salah dibilang. Tebakan saya sih kemungkinan karya-karyanya itu justru lebih merupakan semacam, kalau narasi secara ini dia bukan menampilkan eksplisit konten yang seperti tadi gitu, yang banyak muncul, mungkin banyaknya juga dari warga atau dan segala macam gitu. Tapi mungkin lebih cenderung ke, kalau kita persimpel gitu, mungkin lebih ke harapan sebetulnya. Harapan dan narasi-narasi yang mungkin justru jarang muncul di media-media besar gitu. Boleh coba dilanjut. Ya, karena tadi yang seperti aku udah bilang juga, karena kan ini upaya untuk menunjukkan untuk para seniman Palestina yang udah akan hadir itu, untuk menunjukkan narasi yang ingin mereka bawa dari perspektif mereka sendiri, dan salah satu narasinya itu adalah harapan. Jadi ada salah satu seniman yang udah aku bicara bersamanya, dia udah mengirimkan beberapa ide karya dan karya yang sudah dia pernah pajangkan, dan dia membawa
yang menarik itu nanti mungkin lihat nanti pas pamerannya, cuman dia membawakan konsep skateboarding sebagai resistance, skateboarding sebagai perlawanan. Dan dia melakukan skateboarding itu di Palestina sendiri, di kalau nggak salah West Bank-nya sendiri dia melakukan skateboarding dengan warga-warga Palestina, dan juga dia punya keterdekatan emosional dengan skateboarding dan dengan tanah airnya sendiri di Palestina. Dia menunjukkan kalau bentuk-bentuk keseharian dia dengan adanya harapan, dengan adanya keterdekatan emosional dan sebagainya itu bentuk resistansi mereka sendiri, karena mereka ingin melawan juga bentuk narasi di mana Palestina tuh akan terus dalam kondisi yang kejam, dalam kondisi yang terjajah, enggak, karena mereka mempunyai bentuk perlawanan kalau ada Palestina yang hadir, yang kita anggap tanah air, dan itu bukan Palestina yang sedang terpuruk saat ini. Iya, tapi penting sih, maksudnya penting tuh justru jadi agak berbahaya misalkan pandangan seluruh warga dunia tentang Palestina itu selalu tentang kekejian gitu. Justru mungkin dengan karya-karya semacam tadi, kalau aku sih ngelihatnya jadi bahwa mereka sebagai suatu bangsa, sebagai suatu society itu ya ada sama-sama hidup layaknya orang di Indonesia, ada segala macam. Bedanya, nah yang tadi yang terlalu sadis gitu untuk kita lihat itu kan udah cukup banyak. Itu nggak perlu kita reproduksi lagi sebetulnya gitu. Justru memang kan narasi-narasi yang jarang muncul, karena kan narasi arus besar yang muncul gitu ya di media-media besar kan selalu tentang kekejian tadi gitu, bukan cerita-cerita yang justru gitu. Itu kan meskipun tidak secara langsung ya memperlihatkan harapan, mungkin tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu jurnalistik gitu. Mungkin lebih dokumenter dan portrait dan segala macam, tapi justru bisa menghadirkan mereka sebagai manusia loh gitu, bukan sebagai konflik gitu. Iya, bukan sebagai cuman tubuh-tubuh yang terjerat dalam ini. Karena tadi juga ngomongin sadis. Jadi kebetulan pas pameran pertama yang bareng Raus tentang pameran Palestina, aku nulisin tentang ada salah satu seniman, tapi dia lebih seniman performance, dan aku menulis dia dengan posisi juga para seniman yang melakukan aksi jalan kaki di Asia Afrika. Dan salah satu konsep yang aku bawa itu ada yang namanya oppressor sadism, jadi sadisme seorang penjajah. Dari situ dijelasin kalau sadisme seorang penjajah atau sadisme seseorang yang memiliki mental penjajah itu, mereka hanya ingin memberi empati atau memberi kasih sayang kepada orang yang terjajah ketika mereka sudah mati, ketika mereka sudah menjadi korban dalam konflik, korban dalam perang, korban dalam penjajahan. Jadi data. Ya, jadi kita tuh tidak boleh terperangkap dalam sadisme penjajah itu, di mana kita emang cuman memberikan empati, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada warga-warga Palestina ketika mereka cuman dalam kekejaman Israel ini. Kita harus juga memberikan empati, memberikan solidaritas, mengulurkan tangan solidaritas kita ketika mereka menunjukkan narasi-narasi harapan akan perlawanan dan kemerdekaan mereka sendiri. Saya penasaran juga sih buat Hanfa sendiri. Ini sebenarnya This Is Not Museum ini munculnya dari Hanfa kah atau ditawari sama? Dari aku sih. Oh, emang Hanfa yang menawarkannya. Oh, nah kenapa nih? Menarik misalnya. Menawarkan kan yang menawarkan jarang ya kan? Biasanya ditodong sama Mas Wahyu gitu. Karena sih pas Mas Wahyu ngobrol tuh cuma awalnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu, karena maksudnya ngajak kayak, oh Hanfa kamu mau jadi asisten kurator untuk pameran Palestina enggak? Terus aku kayak, oh ya boleh. Terus kita ngobrolin dikit tentang gimana konsepnya, dan aku membawakan konsep ini karena aku lumayan tertarik dengan isu-isu kolonialisme dan praktik-praktik kolonialisme yang terus terjadi, karena penjajahan itu bukan cuma hal sesuatu yang terjadi secara fisik, secara yang bisa kita lihat, karena ya kita bisa lihat Israel yang apa yang mereka lakukan ke Palestina sekarang itu penjajahan. Itu penjajahan, itu bentuk kolonialisme, tapi praktik-praktik kolonialisme itu masuk dalam dalam sektor kehidupan kita sendiri, dalam praktik-praktik sendiri, dalam gimana kita membawakan narasi Palestina, dalam kita membawakan bentuk sebuah visual Palestina, itu bisa kita malah melanggengkan imaji-imaji kolonial itu sendiri. Jadi alasan kenapa aku membawa This Is Not a Museum sebagai konsep kuratorial dari pamerannya itu karena ya ini bentuk narasi atau bentuk narasi yang anti kolonial. Untuk kita mengulurkan solidaritas dengan Palestina, kita harus melawan penjajahan itu sendiri. Tapi menarik sih judulnya, aku bagian pas. Kenapa museum kayak gitu ya? Karena aku sih langsung ngebayangin bahwa ya tadi yang pertama dijelasin kalau sebetulnya misalkan orang Inggris
contohnya orang Inggris aja. Orang Inggris ngambil benda di mana, misal di India. benua Afrika atau misalkan di India gitu. Lalu dipajang di museum kan, begitu dipajang dia hanya sebatas keterangan historis dan segala macam. Tapi konteks benda-benda tersebut itu kan jadi hilang. Katakanlah misalkan benda-benda tersebut adalah benda-benda yang memang ya menurut orang Inggris ini adalah benda seni, karya seni, craft dan segala macam. Tapi kan di tempat sana itu biasanya rata-rata benda itu adalah benda-benda ritual. Dan maksudnya perkembangan seni sendiri paling awal tuh muncul justru karena ritual, karena spiritualisme dan hal-hal semacam itu gitu. Sesuatu yang agung gitu. Asalnya gitu agung. Bahkan mungkin sampai zaman Renaissance pun kan seni-seni yang muncul kebanyakan memang seni-seni yang mengangkat tentang keagamaan gitu ya. Dan yang lebih jauh lagi yang kayak tadi misalkan yang dibawa dan sama penjajah gitu, dibawa untuk dipamerkan, itu jadi hilang sebetulnya si konteks kultus, ritual, sakral gitu. Itunya tuh berubah gitu. Hanya jadi sekedar artefak sendiri. Wah, eksotis gitu-gitu doang ya. Iya. Dan itu eksotis. salah satu bentuk praktik kolonialisme juga, ketika kita mengeksotisasikan artefak-artefak itu ya, karena di dalam praktek museum itu sendiri tuh mereka tuh sebetulnya ada intensi yang implisit yang muncul. Nggak cuma mereka memajangkan karya ini karena kita bisa mendapatkan karya ini, tapi kan mereka mendapatkan artefak-artefak itu dari apa? Nggak mungkin mereka ngobrol dengan, aku yakin nggak mungkin mereka ngobrol dengan baik dengan masyarakat yang mereka datangi untuk kita mau bawa ini ke museum mereka buat apa? Ini kan bukan milik mereka juga. Itu kan kepemilikannya untuk masyarakat-masyarakat yang mereka curi dari itu. Tapi dengan mereka membawa artefak-artefak ini dan mereka memajangkan di museum yang sangat jauh dari tempatnya, di Inggris misalnya, mereka itu membawa juga seolah ada narasi kalau misalnya ada perbedaan antara masyarakat Inggris dan masyarakat adat yang mereka curi. Mereka itu membuat hierarki sendiri antara masyarakat itu. Biasanya kalau misalnya mungkin di museum pernah lihat ada misalnya gambar-gambar atau bentuk-bentuk figur-figur orang masyarakat adat atau masyarakat asli, itu tuh selalu narasinya tuh bagaikan mereka tuh orang primitif. Jadi baru ditemukan. Jadi kan kalau datang ke museum perlu beradabkan lah bahasa itu. Jadi kayak kalau datang ke museum terus ada kayak gitu, orang-orang yang datang kita berbaju rapi, quote-unquote rapi, kita masuk dalam ruangan bersih dan kita melihat ada figur-figur masyarakat adat yang mereka tulis sebagai primitif terbelakang. Itu tuh menciptakan hierarki pengetahuan bahwa ini orang yang mereka temukan itu mereka berbeda dari kami, mereka primitif dari kami, mereka lebih terbelakang, kita lebih superior. Itu praktik kolonialisme yang diciptakan dalam museum. Jadi kembali lagi dengan this is not a museum itu juga bentuk kalau ini emang bukan museum, karena kita tidak mau menciptakan hierarki pengetahuan atau representasi di mana orang Palestina itu kita anggap lebih inferior dari kita, karena enggak, karena kita ingin menipiskan jarak antara orang-orang yang akan datang ke pameran ini dan representasi orang Palestina. Kalau kita itu di sini sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk ruang untuk para seniman Palestina menarasikan suaranya sendiri. Kayak tadi menipiskan itu penting. Menipiskan. Karena kalau misalkan kayaknya cita-cita yang bagus tapi terlalu muluk-muluk. Ya setidaknya menipiskan itu penting lah gitu. Jadi sebenarnya tujuan akhir atau output dari Hanfa sendiri dengan pameran ini apa sih? Terus kan ini buat publik ya? Iya. Kan yang makanya aku ingat kembali dengan kita membawa pameran ini, pasti ada mungkin ada ketakutan kalau ini tuh akan menjadi hal yang eksploitatif. Bagaikan gimana institusi-institusi seni dengan senangnya membawa narasi-narasi orang-orang yang sedang terjerat dalam permasalahan penjajahan, dalam permasalahan konflik. Mereka cuma ingin bawa ingin bawa tragedi mereka, tapi tidak ingin melakukan apa-apa untuk mereka. Yang aku harapkan di sini itu kita hanya hadir sebagai tamu di mana kita ingin menyediakan ruang di mana para seniman Palestina ini bisa menyuarakan narasinya sendiri, dan itu ruangnya untuk mereka, di mana mereka bisa menceritakan apa yang mereka mau kepada orang dalam suara mereka sendiri. Balik sih. Terakhir, kalau soal Papua gimana? Panjang lagi ya. Itu bisa panjang. Saya aman. Oke, sekian teman-teman episode kali ini. Doakan mudah-mudahan terwujud dan sesuai dengan rencana, sesuai dengan ideal ya rencana. Ya, dan siapa tahu ada teman-teman yang punya kenalan, punya banyak uang, mau ikut jadi sponsor dan donatur boleh. Ya, gitu teman-teman. Jadi
mudah-mudahan terwujud. Nantikan di Oktober. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.